Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamhari Ramdhani Mukti dengan NIM C1CN021198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah perpajakan saya sendiri dengan judul Dasar Perhitungan Pajak, Depresiasi dan Amortisasi. Materi yang pertama ialah dasar perhitungan pajak. Yang A, dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu baik PPN atau PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. Terus yang ke B adalah pengertian biaya. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Sifat dari biaya adalah pengorbanan ekonomi. Biaya dapat dibedakan menjadi berbagai macam-macam sesuai dengan tujuan pengelompokannya. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Adapun pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian, penghasilan, atau jumlahnya melebihi kewajaran. Berikut biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto menurut pasal 9 Undang-Undang PPh. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Terus yang kedua, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Terus yang ketiga, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan. Terus yang keempat ialah biaya PPh. Terus macam-macam dasar pengenaan pajak PPh. Yang pertama ialah dasar pengenaan pajak PPh ada 4. Yang pertama ialah DDP PPh pasal 21, dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 22, dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 23, dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 15. Terus dasar pengenaan pajak penghasilan. Yang pertama, dasar pengenaan harga jual, dasar pengenaan penggantian, terus dasar pengenaan nilai ekspor, dan dasar pengenaan nilai lain. Terus materi selanjutnya ialah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Merupakan besaran dari penghasilan yang tidak dikenakan. Artinya seseorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulanan tidak mencapai ketentuan PTKP. Meski sudah diringankan bebannya, orang tersebut tetap wajib melapor surat pemberitahuan atau SPT. Ketentuan-ketentuan PTKP yaitu wajib pajak pribadi berstatus tanpa tanggungan sebesar 54 juta. Terus penghasilan istri ditambah dengan penghasilan suami sebesar 112.500.000. Terus wajib pajak pribadi dengan status kawin mendapat tambahan sebesar 4.500.000. Terus tiap anggota keluarga saudara yang menjadi tanggungan maksimal 3 tanggungan mendapat tambahan sebesar 4.500.000. Terus materi yang kedua ialah depresiasi. Depresiasi adalah pengalokasian biaya penyusutan terhadap aktiva berwujud selama periode tertentu. Adapun periode tertentu yang dimaksud adalah rentang waktu yang diharapkan atas pemanfaatan aktiva tersebut. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi. Yang pertama ialah harga perolehan, yang kedua nilai residu, yang ketiga estimasi masa manfaat, terus yang keempat pola pemakaian. Terus manfaat perhitungan depresiasi. Yang pertama ialah mendata perolehan keuntungan, mengetahui harga awal aset, terus yang ketiga meminimalisasi kerugian, terus yang keempat mengetahui biaya depresiasi tiap periode. Terus
ada metode-metode perhitungan depresiasi dan rumusnya. Ada metode garis lurus dan ada metode beban menurun. Terus amortisasi, pengertian amortisasi adalah suatu proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu atau periode tertentu dan juga dikerjakan secara bertahap. Contoh sederhana dari pembayaran amortisasi ini adalah pembayaran tagihan bulanan pada kredit kendaraan, pinjaman kartu kredit, pinjaman KPR, dan lain-lain. Hubungan amortisasi dengan depresiasi mempunyai keterkaitan pada proses pelaksanaannya. Keduanya biasa dilakukan oleh pihak perusahaan pada bulan terjadinya pengeluaran. Artinya, amortisasi dan juga penyusutan memang tidak mampu dipisahkan. Untuk itu, tidak heran banyak orang yang menilai keduanya mempunyai arti yang sama, dan banyak orang juga yang bingung untuk membedakan keduanya. Contoh dari amortisasi, studi kasus termudah adalah ketika suatu perusahaan memiliki dana pinjaman sebanyak 10 juta rupiah dan harus diangsur setiap tahun sebanyak 750.000 rupiah. Berdasarkan studi kasus ini, bisa dipahami bahwa pihak perusahaan sudah mengamortisasi pinjaman sebanyak 750.000 rupiah setiap tahunnya. Baiklah, itu saja hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf jika ada kegangguan dari luar.